tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka mencari ateis atau agnostik. Kenapa? Itu kan menurut Om Suma saja. Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, Itu kan menurut Om Suma, tetapi kan faktanya Yesus bukan hanya utusan, tetapi dia adalah Allah sendiri. Banyak kompetisi dalam Alkitab Om Suma. sekarang hafalkan ini kalau ada berani. Alkitab itu tidak untuk dihafal. Apa gunanya menghafal sesuatu, tetapi kita sendiri tidak mengerti, kita sendiri tidak memahami. Itu artinya beriman buta. Lalu tunjukkan Yesus bisa dulu di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau Anda bertanya kepada pendeta, kenapa pendeta itu yang hafal Bible? Karena Bible yang hafal Bible berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya Tidak ada yang keluar dari Kristen. Orang cerdas, dia tentu tidak akan keluar dari Kristen. Justru orang yang keluar dari Kristen itu orang yang berpemikiran sempit. kan tahu, dia diajar yang baik-baik yang menurutnya bisa melahirkan dan mengalihkan keturunan. Jangan sekali-kali Bible dihafal. Jangan. Kenapa kau menghafal Bible? Kamu yang keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen. Karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen atau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Dan kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang berbeda. Tidak kok. Justru orang yang belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab, dia tidak akan mualaf. Hanya orang-orang yang sudah tidak punya akal sehat lagi yang mualaf. Kenapa saya bilang begitu Om Suma? Pertama, orang yang mualaf atau orang yang berbeda keyakinan atau keluar dari Kristen, itu menurut saya dia sudah tidak punya otak lagi. Kenapa? Karena orang yang berselamat itu hanya di dalam Yesus. Lalu kedua, ini menurut saya ya, berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap Al-Quran. Kalau saya pribadi, tentu saja akan mualaf. Kenapa? Karena ya rugi kalau keluar dari Kristen. Kedua, kitab yang dipercaya oleh Om Suma itu menurut saya adalah sangat anakronisme sekali. Kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu juga adalah anakronisme, silakan. Tetapi masalahnya adalah Alkitab yang menyesuaikan Al-Quran atau Al-Quran yang harus menyesuaikan Alkitab. Ya kan? Pertanyaannya di situ. Kita perlu bisa saja teman-teman. Manakah yang harus menyesuaikan dengan mana? Alkitab yang harus menyesuaikan Al-Quran atau Al-Quran yang harus menyesuaikan Alkitab? Mana yang muncul pertama? Kalau ada perbedaan cerita antara yang pertama dengan yang kedua ya teman-teman. Tentu kita harus berpikir logis. Kira-kira mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Cerita pertama seperti ini. Kitab yang muncul pertama ceritanya seperti ini. Kitab yang muncul belakangan ceritanya berbeda dari cerita pertama. Lalu kira-kira manakah yang sebenarnya yang harus menyesuaikan? Kira-kira yang manakah yang benar? Orang yang berpikir menggunakan akal sehatnya teman-teman, tentu dia akan memilih yang pertama. Kita tidak membaca Alkitab, kita pakai logika saja. Pertanyaan saya adalah Alkitab yang harus menyesuaikan Al-Quran atau Al-Quran yang harus menyesuaikan Alkitab? Mana yang muncul terlebih dahulu? Mana yang pertama? Bagaimana bisa cerita yang kedua berbeda dari cerita yang pertama? Tetapi permasalahannya adalah Islam adalah salah satu agama Abrahimik. Yahudi sudah ada terlebih dahulu. Kitab kedua itu tulisan Ibrani. Berbeda kalau Islam tidak mengakui Abraham sebagai salah satu nabi mereka atau sebagai agama Abrahimik. Buddha ke, Hindu ke, ya it's okay. Islam sendiri mengakui Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Seharusnya ya teman-teman, kalau memang mereka mengakui atau menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka, mereka pun mengakui mereka adalah salah satu agama Abrahimik atau Ibrahimik, seharusnya mereka mengakui bahwa Abraham itu menyembah YHWH, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya memang Abraham menyembah YHWH ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman terkesan seolah-olah SWT lah yang berfirman di dalam Alkitab, seolah-olah Abraham itu menyembah SWT, padahal tidak. YHWH dengan Allah SWT itu berbeda ya teman-teman. Di satu sisi YHWH berfirman seperti ini, di satu sisi SWT berfirman seperti itu. Berarti ada dua Allah yang menceritakan satu figur dengan versi yang berbeda-beda. Nah Allah itu hanya satu ya teman-teman. Lalu yang manakah yang harus kita percayai? Ingat ya teman-teman, Allah berfirman pertama atau penerima firman pertama itu adalah orang-orang Ibrani, orang Yahudi atau orang Israel ya teman-teman, bukan orang Arab atau orang Indonesia. Perlu digarisbawahi ini ya teman-teman. Tentu saya lebih mempercayai yang pertama. Saya berikan contoh logis ya teman-teman. Nomor 1 tidak bisa mengcopy paste nomor 2. Bagaimana bisa nomor 1 mau mengcopy paste nomor 2, sedangkan yang nomor 2 itu belum ada, belum muncul. Nomor 2 itu sangat mungkin untuk bisa mengcopy paste nomor 1. Kenapa teman-teman? Karena nomor 1 sudah ada. Simpel saja kan? Nah, kalau hasil tulisan manusia tanpa ada pengilhaman Roh Kudus atau Allah ya teman-teman, itu sangat mungkin sekali salah ya teman-teman. Kenapa ya? Karena tidak diilhamkan Allah. Dan kita sendiri bisa melihat yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Jadi tugasnya saudara-saudari kita yang Islam adalah mereka harus mencari tahu sebenarnya kenapa ada perbedaan cerita antara Alkitab dengan Al-Quran. Padahal mereka sendiri menerima, mengakui Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Mereka sendiri menerima atau mereka sendiri mengakui sebagai salah satu agama Ibrahimik. Tetapi kenapa narasi yang ada di Al-Quran berbeda dengan narasi yang ada di dalam Alkitab? Kalau kita lihat ya teman-teman, perjanjian lama dengan Alkitab orang Ibrani, orang Yahudi, itu tidak ada yang berbeda ya teman-teman. Yang berbeda itu hanya jumlahnya. Contoh misalnya di dalam perjanjian lama 1 Samuel, 2 Samuel, itu kan dibagi menjadi 2. Nah kalau kita lihat punya orang Yahudi itu tidak dibagi lagi menjadi 1 Samuel, 2 Samuel, tidak ya teman-teman. Hanya itu perbedaannya, tetapi isinya sama. Dan tidak ada yang dikurangi atau ditambah-tambahkan. Allah yang disembah juga adalah sama, YHWH. Lah kalau kita lihat Al-Quran, mereka mengakui sebagai salah satu agama Ibrahimik, tetapi kenapa narasi yang ada di Al-Quran itu berbeda?
Ini perlu ditanda tanya loh teman-teman. Dan ini tugasnya saudara-saudara kita yang Islam. Mereka harus mencari tahu kenapa ada perbedaan narasi antara Alkitab dengan Al-Quran. Padahal sama-sama sama-sama mengaku sebagai salah satu agama Ibrahimik. Artinya ya teman-teman, kita mengakui, kita harus menerima fakta bahwa Abraham memang dia menyembah YHWH. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Lalu pertanyaan saya, mana yang harus menyesuaikan? Al-Quran yang Alkitab yang harus menyesuaikan dari Al-Quran atau Al-Quran yang harus menyesuaikan dari Alkitab? Alkitab sudah ada terlebih dahulu sebelum Al-Quran. Abraham, Yesus, itu mereka satu pribadi. Lalu kenapa ada perbedaan cerita? Ya kan? Kenapa ada perbedaan cerita? Kenapa ada perbedaan narasi? Yang satu mengatakan disalib, yang satu mengatakan diserupakan. Lalu yang mana yang Anda mempercayai? Hello? Orang waras tentu tidak akan mempercayai yang pertama. Orang waras tentu tidak akan mempercayai kitab yang tertua. Orang waras tentu tidak akan mempercayai yang muncul pertama. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Banyak ya Om Suma, para pendeta, bukan hanya pendeta saja. Anak sekolah minggu, itu banyak yang menghafal ayat-ayat, tetapi apa gunanya untuk menunjukkan bahwa kita menghafal ayat Bible? Tidak ada gunanya Om Suma. Kalau hanya menghafal dan tidak memahami, apa gunanya? Orang Kristen bukan karena menghafal ayat lalu masuk surga, no ya. Tetapi kita harus memahami isi firman Tuhan, bukan untuk menghafal ayat-ayat, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memahami isi firman Tuhan, bukan untuk menghafal. Menghafal tidak ada gunanya kalau kita tidak mengerti. Itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Hanya menghafal doang tetapi tidak mengerti apa. Ketika ditanya, dia tidak mengerti, dia tidak paham. Itu kan sama dengan nol, sama dengan song. Manakah yang lebih hebat? Orang yang menghafal ayat Alkitab atau orang yang memahami isi Alkitab? Ayo, mana yang lebih hebat? Orang yang hanya sekedar menghafal atau orang yang memahami isi Alkitab? Seseorang kalau dia hanya bisa menghafal tetapi tidak mengerti, ya tidak ada gunanya. Tetapi seseorang yang tidak bisa menghafal tetapi dia mengerti apa isi Alkitab. Kira-kira itu bagaimana coba? Mana yang lebih hebat? Seseorang hebat atau tidak itu tidak dilihat dari menghafal atau tidaknya. Di dalam Kristen tidak ada istilah, oh lu kalau hafal ayat Bible maka lu akan masuk surga. No ya, oh tidak. Saya juga mau tantang, di mana ada para ustadz yang bisa menghafal semua isi ayat yang ada di dalam Al-Quran? Ayo, ada tidak? Di mana para ustadz yang bisa menghafal seluruh isi ayat yang ada di dalam Al-Quran? Biasa hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya betul. Siapa? Gini Pak. Ada. Kalau hafal, jangan sebagian saja yang hafal. Coba hafal seluruh ayat yang ada di dalam Bible maupun yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru saya jempol. Tetapi ada minusnya ya guys. Jempol, tetapi ada minusnya ya guys. Jempol sih jempol. Tetapi menghafal sesuatu yang dia tidak memahami, itu sama dengan beriman buta. Kalau kita lihat ya teman-teman, Indonesia, ada orang yang menghafal memang bahasa Indonesia. Tetapi dia sendiri tidak paham, padahal itu bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Arab? Bagaimana dengan bahasa yang lainnya yang bukan bahasa kita? Kita hanya menghafal saja, tetapi tidak paham apa-apa. Kalau kita memahami isi Alkitab, itu namanya beriman memakai logika. Tetapi kalau kita hanya menghafal tanpa kita memahami, itu namanya beriman buta. Beriman tanpa logika ya teman-teman. Ya kan? Astaga, aduh. Iya. Kan diberi simak contoh. Saya seorang pendeta. Saya contoh 1 menit giliran kita. Contoh 1 menit. Contoh saya seorang pendeta. Membaca 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak dekat, tidak dilakukan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah seorang pun yang pernah melihat dirinya dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Bagilah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Ya nyambung lah. Yesus kan manusia. Dia bukan hanya manusia saja, tetapi dia adalah Allah. Apakah bagi Om Suma itu adalah sesuatu yang tidak nyambung, sesuatu yang tidak masuk akal mungkin? Di satu sisi Yesus adalah manusia, di satu sisi Yesus adalah Allah juga. Apakah kalau ada Allah yang mengklaim dirinya sebagai Allah, tetapi dia tidak bisa menyatakan dirinya kepada umatnya, kepada ciptaannya, dia tidak bisa menunjukkan dirinya, dia tidak bisa menjadi manusia, apakah itu adalah Allah atau bukan Allah? Dan itu perlu ditanda tanya ya teman-teman. Kenapa Om Suma tidak paham itu? Ya karena Om Suma beda frekuensi. Teologis kita berbeda. Bagaimana Om Suma bisa paham tentang kekristenan? Iman saja berbeda. Bagaimana Om Suma bisa memahami? Bagi Om Suma itu tidak masuk akal. Tetapi bagi kami, terkhususnya saya orang Kristen, itu masuk akal. Kan lucu ya teman-teman. Tuhanku Yesus, Engkaulah satunya yang tidak mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dan terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau dan tidak seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkau yang sangat terhormat dan Engkau yang kekal. Pendetanya gila berarti. Ya, tidak ada yang gila. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Tidak ada yang gila. Itu kan menurut Om Suma saja. Jangan sampai ini, jangan sampai yang gila itu ya terbalik ya teman-teman. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6:16, di waktu yang sama dia masih menggunakan Yesus. Berarti pendetamu gila. Tidak gila Om Suma. Yesus, dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Manusia sejati, Allah sejati. Itulah faktanya. Om Suma harus menerima itu, walaupun Om Suma tidak beriman kepada Yesus. Dalam hal ini saja Om Suma sudah salah ngomong. Om Suma mengatakan kami atau orang Kristen menuhankan Yesus. Om Suma salah sasaran. Kenapa Om Suma menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen menuhankan Yesus? Yaitu karena pernyataan dalam Al-Qurannya Om Suma. Al-Quran Om Suma saja itu sudah salah sasaran. Hello. Orang Kristen itu kalau beriman tidak hanya asal beriman tetapi memakai logika. Hanya orang Kristen bodoh yang menuhankan Yesus. Orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Dihapus dulu cara berpikirnya Om Suma yang salah sasaran itu. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa dan orang Kristen menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu dosa. Orang Kristen itu tidak ada yang bodoh. Yang bodoh itu cara berpikirnya Om Suma karena tidak sesuai fakta. Oke? Kalau Yesus hanya manusia dan orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka orang Kristen itu sesat.
Alkitab. Mana ada manusia menjadikan manusia sebagai Tuhan. Orang Kristen tahu kok itu sesat dan itu dosa, oke? Jadi sekali lagi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus, tetapi karena dia sendiri adalah Tuhan. Itulah alasannya kenapa orang Kristen menyembah dia. Bukan karena dia manusia, tetapi karena dia adalah Allah. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Om Suma tidak tahu Yesus itu Allah? Iblis saja tahu loh Yesus itu adalah Allah. Baca tuh Matius 8 ayat 29. Bayangkan iblis saja tahu Yesus adalah anak Allah. Masa Om Suma tidak tahu Yesus itu adalah Allah? Om Suma kalah loh dari iblis. Iya kan? Bukan Om Suma saja, tetapi bagaimana dengan pernyataan yang ada di dalam Al-Quran Om Suma? Iya kan? Tidak ada orang Kristen menuhankan Yesus. Itu salah sasaran Om Suma. Tetapi lagi bagi Om Suma itu tidak masuk akal. Tetapi bagi kami orang Kristen itu sangat masuk akal. Itu sangat, saya bilang sangat masuk akal. Oke? Otaknya keriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam, masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal, yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, itu kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya sama Bang Suma. Saya menghadap ke sana loh. Saya katakan kalau Bible ada di kepala, mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Orang Kristen tidak hanya beriman saja ya. Saya pribadi, saya tidak hanya beriman saja, tetapi saya harus memakai logika juga. Justru orang yang menghafal itu adalah orang yang tidak memakai logika, karena dia hanya menghafal tanpa dia mengerti. Iya kan? Justru orang yang tidak mau menghafal, tetapi dia memahami isi Alkitab, itu adalah orang yang beriman memakai logika. Iya kan? Iya kan? Aneh ya Om Suma ini. Pasti kalau Bible-nya ada di kepala, kalau tidak paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mungkin murtad ya teman-teman. Kenapa? Karena saya berpikir memakai akal sehat ya teman-teman. Hanya orang yang ya mungkin sudah kehilangan akal sehatnya itu yang mau mualaf. Oke? Kita bisa lihat contoh ya teman-teman. Bapak Pendeta Isra Solo, saya rasa beliau lebih pintar dari Om Suma. Om Suma itu wah beda jauh sekali dengan Bapak Pendeta Isra Solo. Kemudian kita bisa lihat lagi Bapak Pendeta Stephen Tong, Bapak Pendeta Budi Asali, Koko Andri Tunggal, Bapak Pendeta Jimmy Pardede, Bapak Pendeta Mel Ato. Saya rasa mereka semua itu sangat pintar ya teman-teman. Dan pendeta-pendeta ini semua, mereka masih statusnya itu masih Kristen. Kenapa mereka tidak mualaf teman-teman? Ya karena mereka tahu apa isi Alkitab. Ya kan? Pendeta bertahan untuk berkhotbah di gereja. Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Demikian. Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar. Saya pribadi ya teman-teman. Anda mau bayar saya ratusan juta pun atau miliaran pun, saya tidak akan meninggalkan iman saya. Kenapa teman-teman? Karena jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dua, isi Alkitab itu sangat logis. Ketiga, saya menyadari saya adalah orang berdosa. Saya menyadari saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan saya melakukan perbuatan baik, dengan melakukan hukum Taurat. Saya menyadari itu. Saya membutuhkan seorang juru selamat. Saya menyadari itu ya teman-teman. Saya membutuhkan seorang juru selamat. Saya membutuhkan Yesus. Itulah alasan saya kenapa saya tidak mau mualaf. Lalu alasan berikutnya kenapa saya tidak mau mualaf. Kalau kita baca baik-baik Al-Quran, maka kita akan menemukan ada banyak kesalahan sejarah. Ini menurut saya teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa kitab Anda palsu, tidak. Itulah ya teman-teman, fatalnya kalau kita hanya menjadi umat hafalan ya teman-teman. Kita tidak akan bisa berpikir sehat ya teman-teman. Kita tidak akan memakai akal sehat kita. Akal sehat tidak kita gunakan. Kenapa teman-teman? Ya karena kita hanya hafal. Tanpa kita memahami, tanpa kita mengerti. Akibatnya itu banyak yang tersesat. Ya kan? Oke, terima kasih ya teman-teman.